Salam Armada. Hai netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Komando RI edisi minggu keempat di bulan April tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Kapiten Patimura 371. KRI Kapiten Patimura 371 berkedudukan di Kormada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali operasi Panglima Kormada 1. Yang juga merupakan bagian dari jajaran Kormada RI. Sehari-harinya KRI Kapiten Patimura 371 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. Kapiten Patimura 371 merupakan kapal korvet kelas Pershing yang dibuat di galangan Fred-Penward Wolgast Jerman Timur yang memiliki kemampuan dropping sonar dan MG332 THF sonar untuk mendeteksi target di bawah air, mengemban radar canggih Sperry Marine Radar, Kevin Hughes Radar, dan GLC Radar. Selain itu dilengkapi radar MR302 Street Curve sebagai intai udara, termasuk teknologi Identification Friend and Foe (IFF) untuk mengklasifikasi kawan dan lawan. Informasi berikutnya bahwa Kormada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serda Safa, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Kormada RI, minggu keempat bulan April tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Kormada RI pimpin Monday Update. Koarmada RI melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap hari Senin pagi. Dan kegiatan Monday Update kali ini dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta, STMAT MTR-Han, mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP. Pada kesempatan Monday Update dipaparkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian mengevaluasi serta melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya juga disampaikan beberapa hal dari masing-masing satker yang diakhiri dengan diskusi. Pangkormada RI berikan brief awal Lat-Op Selagap tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP selaku Direktur Latihan Operasi Laut Gabungan tahun 2024 memberikan brief awal Lat-Op Selagap bertempat di Pusat Latihan Kapal Perang Koarmada 2 Surabaya. Briefing awal ini diberikan dengan maksud dan tujuan agar pelaksanaan latihan dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok Lat-Op Selagap. Dan kegiatan ini merupakan salah satu bagian mekanisme proses pengambilan keputusan militer atau PPKM. Sedangkan tujuan dari latihan operasi laut gabungan yaitu untuk menguji dan meningkatkan kemampuan tempur unsur-unsur kapal perang pemukul dan pengawaknya dalam melaksanakan operasi laut gabungan. Selain itu juga untuk mensinergikan kemampuan kapal pemukul dengan unsur-unsur terkait lainnya dalam rangka memperoleh keunggulan di laut. Kormada RI ajak Telkomsel jaga kedaulatan sinyal di wilayah terpencil. Komando Armada Republik Indonesia mengajak jajaran Telkomsel menjaga kedaulatan informasi dan kedaulatan sinyal di setiap wilayah Indonesia dengan melaksanakan perkuatan sinyal, khususnya daerah-daerah terpencil. Demikian salah satu bahasan pada acara Coffee Morning Kasko Armada RI, Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTR-Han, mewakili Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP dengan pejabat Telkomsel Jakarta di Lounge Macan Tutul Koarmada RI Jakarta Pusat. Kegiatan yang diikuti oleh segenap pejabat Koarmada RI dan pejabat Telkomsel wilayah Jakarta dalam sambutan Panglima Koarmada RI yang dibacakan Kas Koarmada RI dikatakan bahwa saat ini masih ada wilayah NKRI yang belum menerima jangkauan transmisi lokal, baik berupa media informasi atau siaran TV maupun media komunikasi atau jaringan seluler. Bahkan di beberapa lokasi tersebut sudah masuk dalam jangkauan transmisi yang dimiliki negara tetangga, yang tidak jarang ikut dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia setempat. Sehingga hal ini sangat memprihatinkan mengingat hal tersebut cukup mengganggu kedaulatan Indonesia dalam bidang informasi. Kepala Staf Kormada RI ikuti rapat kesiapan KTT World Water Forum ke-10. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTR-Han mewakili Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP
mengikuti rapat kesiapan KTT World Water Forum ke-10 dilaksanakan secara video conference yang berlangsung di ruang kerja Kasko Armada RI Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaannya, rapat ini membahas fokus dalam Satgas Pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Sementara rapat utamanya terpusat di Rupat Kapus Informar Mabes TNI dan dipimpin langsung oleh Asop Panglima TNI, Maijen TNI Gabriel Lema Esos. Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2024 di Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta dihadiri pimpinan TNI Polri serta pejabat Pemprov setempat. Prajurit Perwira Bintara dan Tamtama Koarmada RI antusias ikuti latihan Jiu-Jitsu. Seluruh prajurit Perwira Bintara dan Tamtama Koarmada RI antusias mengikuti bela diri Jiu-Jitsu dari Ijukai yang pelaksananya digelar oleh Aspes Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo, mewakili Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP, serta bekerjasama dengan Asosiasi atau Perkumpulan Jiu-Jitsu Indonesia atau Ijukai, bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Aspes Pangkoarmada RI memberikan apresiasi kepada sejumlah prajurit Koarmada RI yang saat itu antusias mengikuti olahraga bela diri Jiu-Jitsu. Diharapkan ke depannya para prajurit Koarmada RI yang berminat mendalami bela diri tersebut dapat bergabung dengan Yanus Jiu-Jitsu Koarmada RI. Ungkap Aspes Pangkoarmada RI kepada seluruh prajurit Koarmada RI yang mengikuti latihan Jiu-Jitsu. Berdasarkan pantauan, seluruh prajurit yang terlibat sangat antusias berlatih tentang teori dan praktek keterampilan bela diri Jiu-Jitsu dalam menghadapi serangan lawan atau musuh dengan menggunakan tenaga lawan yang bertujuan untuk bela diri maupun menghindari serangan musuh. Kasko Armada RI rapat vikon dengan Panglima TNI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP melaksanakan rapat dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI secara daring di Mako Koarmada RI. Rapat membahas tentang optimalisasi operasi laut yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam rangka mencegah penyelundupan senjata ke wilayah-wilayah konflik bersenjata, terutama wilayah timur yang dilakukan oleh OPM. Pangkoarmada RI kunjungan kerja di Lantamal 4 Batam. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP beserta Ketua Gabungan Jala Senasti Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata melaksanakan kunjungan kerja di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Mako Lantamal 4 Batam, Kepulauan Riau. Dalam kunker ini, Pangkoarmada RI memberikan arahan kepada para pejabat Lantamal 4 Batam serta melaksanakan diskusi tanya jawab berkaitan dengan seputar keberadaan Lantamal 4 Batam dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pangkalan yang merupakan bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT. Pangkoarmada RI kunjungi Lanal Palembang. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP beserta Ketua Gabungan Jala Senasti Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata mengunjungi Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Kedatangan Pangko Armada RI beserta Ketua PG Jala Senasti Armada RI di Lanal Palembang disambut Danlanal Palembang Kolonel Laut Pelaut Sandi Kurniawan di Mako Lanal Palembang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada RI beserta Ketua PG Jala Senasti Armada RI berkesempatan memberikan pengarahan dan berdialog berkaitan dengan tugas-tugas Lanal Palembang sebagai salah satu pangkalan TNI Angkatan Laut yang melayani dan mendukung unsur-unsur TNI Angkatan Laut atau KRI yang beroperasi di wilayah Lanal Palembang. Seusai pengarahan dan berdialog dengan para prajuritnya, Pangko Armada RI yang didampingi segenap pejabat utama Koarmada RI meninjau lokasi rencana pembangunan Lanal Palembang di wilayah Sungai Lais. Pangkoarmada RI kunjungan kerja di Lantamal 1 Belawan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP beserta Ketua Gabungan Jala Senasti Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata melaksanakan kunjungan kerja di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan. Kedatangan Pangko Armada RI beserta Ketua PG Jala Senasti Armada RI di Lantamal 1 Belawan ini
disambut hangat oleh Komandan Lantamal 1 Belawan Brigjen TNI Marinir Jasiman Purba SECHRMP, didampingi Ketua Korjab 1 DJA 1 Nyonya Oti Jasiman Purba bertempat di Mako Lantamal 1 Belawan, Sumatera Utara. Pada pelaksanaannya, kunjungan kerja Pangko Armada RI di Lantamal 1 Belawan, selain tatap muka bersama prajurit dan PNS Lantamal 1, Pangko Armada RI juga mengunjungi Komplek Perumahan TNI Angkatan Laut Barakuda Tanjung Mulia di Medan dan melaksanakan penaburan benih ikan di lahan ketahanan pangan Lantamal 1. Pangko Armada RI kunjungan kerja di Lanal Sabang. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP beserta Ketua Gabungan Jala Senasi Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata melaksanakan kunjungan kerja di Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Kota Sabang. Pada kesempatan tersebut, kedatangan Pangko Armada RI di Mako Lanal Sabang disambut oleh Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Gita Muharam MSC, didampingi Ketua Cabang 3 Korcap 1 DJA 1 Lanal Sabang. Selain itu, Pangko Armada RI juga memberikan pengarahan serta beberapa penekanan yang harus dipedomani dan dilaksanakan bagi seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Lanal Sabang beserta keluarga. Kasko Armada RI hadiri perayaan Anzac. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto STMAP MTR Han mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP menghadiri undangan di Austrian Defense Attaché and the New Zealand Defense Attaché dalam kegiatan perayaan Austrian and New Zealand Army Corps atau ANZAC bertempat di Hotel Westin Jakarta. ANZAC adalah pasukan Perang Dunia Pertama terdiri dari pasukan Australia, Selandia Baru, dan Sekutu yang pertama kali melakukan operasi militer di tepi Semenanjung Gallipoli pada tahun 1915. Hari ANZAC diperingati setiap tanggal 25 April. Upacara peringatan ANZAC dilakukan pada waktu subuh untuk menghormati pengorbanan warga Australia dan Selandia Baru yang mengabdi pada operasi militer ataupun penjaga perdamaian. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Komando RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Komando RI hanya di akun resmi Komando RI. Komando RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. ETP Banda Jaya Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jaya Viva, Jaya Mahir.